Alhamdulillah kita bersyukur karena pada kesempatan kita kali ini kita masih diberikan kesehatan, di mana kesehatan itulah yang sekarang yang mahal harganya gitu ya. Banyak teman saudara kita yang sekarang mungkin mereka lagi kurang beruntung masuk di kelas ini, ada satu yang mungkin lagi kurang enak ya, lagi kurang sehat lah begitu ya. Adelia begitu ya. Kalau nggak salah apa lagi positif atau gimana ini Mas Rio? Kurang tahu Pak, katanya izin ke Pak Harlan langsung. Oh iya. Ya sih kemarin yang WA saya orang tuanya informasinya sih lagi isoman gitu kan. Kalau isoman kan berarti positif kan. Ya kita doakanlah mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Yang penting buat teman-teman semua memang harus benar-benar bisa menjaga ya, menjaga kondisi badannya sendiri-sendiri ya dengan meminimalisir keluar rumah lah paling enggak ya. Kalau enggak perlu-perlu amat ya enggak usah keluar rumah. Ya cukup di rumah aja lah begitu. Oke, teman-teman, saya mulai ya kita di diskusi kita pagi hari ini, di mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan coba berdiskusi terkait dengan penilaian jembatan. Nah, kebetulan kalau seperti yang penilaian jalan kemarin, kita akan coba menjadi 2 sesi ya. Sesi kali ini adalah kita ngobrolin terkait dengan jenis-jenis jembatan saja, nah, strukturnya seperti apa, gitu. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan bicara bagaimana cara melakukan penilaiannya, gitu ya. Oke, ini diawali dengan jembatan Barito. Jembatan Barito itu di mana ya? Ada yang tahu nggak? Di Kalimantan, Pak. Nah, di tempatnya Dona nih kayaknya ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kalau kita lihat konstruksi bangunannya ini kan model kabel-kabel nih. Ya kan? Nanti kita akan lihat nih, ini jenis jembatannya apa kalau dengan konstruksi seperti ini. Ya. Kebetulan saya belum pernah main ke Banjarmasin nih. Nah, jadi belum tahu langsung. Kalau ke Palembang kan ada apa jembatan Sungai Musi itu apa namanya? Ampera, Pak. Nah, Ampera. Ya. Ya, jembatan Ampera di Sungai Musi ya. Kalau di Kalimantan Timur dulu di Tenggarong itu ada jembatan tuh yang kemudian rontok tuh, ambruk ya. Atau sekarang apakah jembatan yang barunya lebih baik dari jembatan lama, saya juga kurang paham. Ada orang Kalimantan Timur nggak di sini? Nggak ada. Dari Balikpapan gitu. Oke, kalau jembatan di tempat kita yang jembatan-jembatan relatif terkenal gitu ya, mungkin kita di beberapa kota ada lah ya, di kota-kota terutama Kalimantan, ya, Sumatera, itu relatif banyak kita akan menjumpai jembatan-jembatan dengan konstruksi-konstruksi tertentu gitu ya. Nah, kita akan bicara terkait dengan jembatan itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin jembatan itu punya struktur konstruksi yang fungsinya untuk menghubungkan dua bagian atau halangan. Ya, apa contoh rintangan halamannya? Misalnya lembah, ada sungai, ini ada saluran irigasi, saluran drainase, atau mungkin karena adanya jalur kereta, gitu ya. Jalur keretanya di bawah, misalnya di atasnya ada jalan, ya, atau mungkin ada jalan tol, gitu ya. Kita sering melihat jalan tol kalau di Pantura atau mungkin di Sumatera sudah ada kan,
Di atas jalan tol itu kan biasanya ada jembatan-jembatan yang menghubungkan ya, yang menghubungkan antar satu jalan dengan yang lainnya gitu ya, karena terputus dengan adanya jalan tol itu gitu ya. Kita sering melihat seperti itu. Nah, dan jalan lainnya ya, termasuk bagaimana nanti kita menghitung kategori jembatan ini ya jalan tolnya sendiri ya. Artinya kalau jalan tol itu dia sifatnya di atas gitu, nah maka nanti mekanisme perhitungannya juga dia pakai daftar komponen penilaian jembatan juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat background dari definisi ini kita juga ada lihat jembatan, dan kemudian di bawah ini kan ada apa namanya itu lantainya lah ya. Nah, kebetulan kalau kita lihat ini lantainya dia dari baja lah gitu ya, lantai baja ini. Nanti konstruksi lantai ini macam-macam, kan? Ada yang dari baja mungkin, ada yang dari aspal, ada yang dari kayu, tergantung ya. Nah, kalau bicara strukturnya, maka ada beberapa jenis jembatan. Ada jembatan kayu, jembatan beton bertulang, ada jembatan gantung, atau jembatan kabel begitu. Ya. Nah, kalau jembatan kayu, ya kan, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan kita bikin jembatan kayu. Apa itu? Nah, karena kayu itu relatif lebih ringan, biaya transportasinya dan konstruksinya lebih murah. Ya. Kemudian dapat dikerjakan dengan alat-alat yang lebih sederhana. Sehingga biayanya cost yang dikeluarkan untuk membuat jembatan kayu itu relatif lebih murah dibanding dengan cost untuk jembatan yang lain. Pekerjaan detailnya tanpa memakan peralatan khusus dan tidak perlu tenaga ahli. Ya. Ya, yang penting kalau sudah ada apa itu gambar jembatannya, sudah ada desainnya, saya kira bisa dikerjakan ya oleh pekerja kayu begitu ya, dengan perlu pengawasan yang tidak cukup banyak ekstra lah ya, seperti bagaimana membuat jembatan yang lain. Nah, untuk jembatan kayu ini sangat cocok daerah-daerah yang agak terpencil begitu ya, lokasinya dia jauh dari pembuatan beton yang saya pakai atau ready mix ya. Jadi kalau di daerah-daerah pedalaman ya, atau mungkin daerah-daerah yang memang aksesnya agak susah, itu memang cocoknya dia jembatan biasanya. Kalau di Kalimantan daerah pedalaman begitu mungkin masih banyak kita akan jumpai di sana jembatan-jembatan kayu begitu ya. Kalau di daerah Dona masih banyak nggak jembatan kayu? Udah enggak, Pak. Enggak ada Di Kalimantan Tengah yang banyak itu, Pak. Kalimantan Tengah ya. Karena di sana pertama mungkin kayunya lebih gampang diperoleh, ya kan? Dan mungkin daerah-daerah pedalaman ya biasanya ya, yang dia mungkin menggunakan jembatan-jembatan kayu seperti ini. Dan ini juga pada waktu reval kemarin juga sempat jembatan kayu ini banyak yang dilakukan penilaian oleh teman-teman karena tadi itu ya, daerah-daerah pedalaman. Daerah pedalaman di mana di situ ada jalur jalan pemerintah gitu ya. Nah, karena menilai jalan ya berarti biasanya dia sama jembatannya juga. Cuman ada beberapa jembatan-jembatan kayu yang dijumpai begitu. Nah, kemudian nanti bagaimana teknik penilaian jembatannya tentunya akan berbeda nih ya, jembatan kayu dengan jembatan yang bukan kayu. Nah, keuntungan lain kayu tidak mudah dipengaruhi korosi ya, seperti baja atau beton. Itu keuntungannya, tapi tentunya ada kelemahannya juga, ya kan? Nah, tergantung mungkin nanti jenis bahan kayunya yang akan digunakan. Ya, karena kayu ini kan mau tidak mau pasti akan lapuk dengan dimakan usia, ya kan? Panas, hujan, gitu ya, sehingga biasanya ya banyak cara ya untuk mengawetkan supaya kayu ini relatif dia bisa awet terkena panas hujan tadi begitu. Ya mungkin dilapisi dulu ya supaya dia tidak
agak tahan begitu ya dengan sinar matahari atau mungkin dengan air gitu. Kalau di Kalimantan mungkin kita kenal ada namanya kayu ulin. Di mana kayu ulin itu kan memang kalau kena air semakin bagus gitu kan. Jadi tentunya bahan jembatan kayu ini ya dipengaruhi juga nanti oleh material-material yang digunakan di dalam jembatan kayu ini. Nah, kalau jenisnya itu nanti kita mungkin akan mengenal istilah gelagar kayu dan rangka kayu. Nah, bagian-bagian jembatan kayu itu biasanya ada tiang, ada gelagarnya, ada lantainya, ada tiang sandarannya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh jembatan kayu dan ini lumayan bagus kalau kita lihat di sini ya. Mungkin jarang nih di Indonesia yang model jembatan kayu kayak gini nih. Ini kayaknya jembatan kayu tapi konstruksinya memang konstruksi yang sudah dirancang sedemikian rupa ya. Bagus begitu ya. Nah, ini jembatannya modelnya begini. Ini kayaknya di luar negeri, di Indonesia mungkin belum ada kalau yang jembatan model begini. Nah, ini kan rangkanya, ya kan. Kemudian di sini di bagian bawah ada gelagarnya, ya. Kemudian di sini ya tiang sandaran ya, tiang sandaran, gelagar ya, atau rusuknya. Lantainya ya biasanya kalau kayu ya cenderungnya juga pakai kayu juga biasanya. Nah, kemudian kita mengenal jembatan beton bertulang. Ya, dapat diaplikasikan untuk bentang yang cukup lebar. Jadi kalau bentang-bentang jalan jembatan itu lebar, biasanya cenderung menggunakan beton bertulang. Ya, keuntungannya lebih mudah dikerjakan untuk daerah-daerah kota karena biasanya untuk membawa ya beton bertulangnya, gelagarnya kan panjang tuh ya. Biasanya dia kan cetak dulu ya, dan dicetak gitu kan, jadi sudah siap tinggal pasang gitu. Nah, ini kan butuh alat transportasi yang khusus ya. Nah, truk pengangkutnya ya tentunya khusus ya, bukan sembarangan truk karena bobotnya yang berat, panjangnya ya kan, volumenya yang luas, yang lebar begitu. Nah, ini butuh space khusus begitu ya, sehingga memang lebih mudah kalau digunakan atau dibangun di kota-kota, di kota lah gitu ya. Kemudian jembatan beton ini juga tidak perlu perawatan yang relatif rumit begitu ya. Jadi perawatannya simpel saja. Biasanya bahkan kalau kita lihat kalau jembatan beton bertulang ini sudah dipasang ya hampirlah, jarang sekali kita menjumpai perawatannya. Paling cek aja ya, dicek bagaimana saluran airnya, bagaimana sandaran, terutama sandaran yang sering rusak itu kan sandarannya. Kalau terkait gelagarnya, terkait konstruksinya kan sudah pakem ya, saya kira nggak ada masalah. Jadi perawatannya relatif sederhana lah gitu. Nah, jenis-jenisnya nanti ada slab, ada box girder, ada gelagar dek, ada pelabung beton, dan rangka beton. Bagian-bagiannya ya ada rangka, ada lantai jembatan, trotoar, dan tiang sandaran. Nah, ada 3 jenis ya, jenis jembatan beton bertulang itu yang namanya slab beton bertulang, jembatan gelagar kotak, jembatan gelagar dek. Ya, kalau slab itu biasanya jembatan yang tersusun dari plat, ya namanya plat monolit dengan bentang, ya bentang tumpuannya tanpa didukung oleh gelagar atau balok melintang. Ya, biasanya begitu. Namun ya kadang juga tergantung slabnya, ketebalan slab. Kadang juga ada didukung juga, ada beberapa yang dia pakai menggunakan gelagar juga. Ya, kemudian jembatan gelagar kota, ya digunakan untuk jembatan dengan bentang sepanjang 12 meter. Jadi kalau bentangnya 12 meter, ya akan tapi bentang gelagar kota lebih ekonomis antara 18 sampai 30. Jadi semakin panjang gitu ya,
semakin ekonomis ini kalau kita mau menggunakan jembatan yang model gelagar kotak. Bahkan bisa sampai 100 meter ini ya kalau pakai gelagar kotak ini. Kemudian gelagar dek ya, jadi dia menggunakan slab juga. Nah, bentang ekonomisnya 15 sampai 25. Nah, ini beberapa contoh konstruksi dengan jembatan slab beton. Nah, ya modelnya slab, ini slabnya di sini. Jadi dari beberapa slab digabungkan gitu ya. Nah, dari masing-masing slab ini ada penyambungnya lah gitu ya. Nah, seperti semacam lubang gitu ya. Nanti dengan konstruksi khusus ya, dia dibuat sedemikian rupa untuk bisa menyambung antara satu slab dengan slab yang lain. Nah, di bawahnya ini konstruksinya ya macam-macam. Kalau ini kebetulan saya pakai baja ya. Bawahnya ini tumpuannya pakai baja, ya kan. Kemudian dia tidak menggunakan gelagar baja. Kalau gelagar baja kan berarti semua pakai baja begitu kan. Ya cukup sebenarnya pakai ini saja, tidak perlu gelagar. Karena dia modelnya sudah selap begitu ya. Nah, kemudian ini kalau gambar kita kadang menjumpai ya model-model jembatan yang seperti ini dengan gelagar kotak. Yang tadi dia bentangnya panjang gitu ya. Nah, dia akan sangat bagus, sangat kuat kalau dia menggunakan tipe yang gelagar kotak gitu ya. Modelnya begini. Kemudian ini gelagar dek ya, sering kita jumpai juga nih kalau kita di Jakarta gitu ya. Ada yang model gelagar dek seperti ini. Nah, gelagar dek ini dia cenderung lebih sederhana nih dalam desain dan relatif mudah dibangun ya, serta akan ekonomis bila dibangun pada bentang yang sesuai. Ya. Nah, kemudian kita mengenal juga ada istilah jembatan gantung. Jembatan gantung ini biasanya digunakan pada bentang yang sangat panjang. Tipenya macam-macam ya. Ada bentuk bentang luar bebas, bentuk bentang laur digantung. Ini istilah-istilah teknis sebenarnya ya. Nah, ini contoh jembatan gantung. Jadi jembatan gantung itu ya kan, dia pakai hanger atau batang menggantung ya, dari kabel baja. Nah, ini ya dari kabel baja ya. Berfungsi mendukung lalu lintas dek jembatan. Ada sistem kabel, sistem lantai dek begitu ya. Dan ada menara yang menjadi tumpuan kabel utama. Ini menaranya. Nah, pertanyaannya tadi yang barito tadi berarti kategori apa kira-kira? Dona. Kenapa Pak tadi? Yang barito tadi kira-kira tipe jembatan pakai tipe jembatan apa tuh konstruksinya? Yang ikat itu Pak, jembatan gantung ini. Gantung ya. Karena kalau kita lihat tadi konstruksinya pakai kabel dia ya. Iya. Nah, kita lihat jembatan barito. Nah, ini kan jadi dia pakai kabel kan. Nah, ini difungsikan sebagai menaranya nih. Ada menara-menara. Ini adalah kekuatan tumpuannya ada di menara-menara ini. Ya, jadi dia menggunakan kabel baja untuk kekuatan menopang daripada jembatan ini. Jadi jembatan barito masuk kategori dia menggunakan jembatan gantung, konstruksi gantung ya. Ada juga istilah jembatan kabel ya. Kalau bentangnya sangat panjang, ya kan, bentang sangat panjang lebih ekonomis begitu ya kalau menggunakan konstruksinya adalah kabel. Ya, tentunya kabel baja seperti tadi ya. Nah, kemudian estetikanya sangat bagus begitu ya. Kita lihat beberapa jembatan yang
dibangun saat ini memang kebanyakan ya mulai menggunakan model ini ya. Berarti kalau kita lihat, saya kurang paham juga karena belum pernah melihat kondisi aslinya. Kalau di internet begitu kan kita melihat jembatan tol yang antara yang di Bali. Ya di Bali itu kalau nggak salah kan ada juga jembatan juga di situ. Kayaknya jembatannya itu pakai jembatan kabel juga. Ya. Jadi lebih menarik lah gitu ya. Mulai banyak dibangun dengan menggunakan sistem kabel begitu dibanding dengan menggunakan beton. Ya biasanya jembatan beton itu memang ada di kota-kota lah ya. Biasanya ya itu tadi untuk menghubungkan antar jalan, ya kan, dengan panjang yang relatif sederhana, pendek ya, tidak terlalu panjang. Nah ini kalau kita lihat bagaimana bentuk konstruksi dari sebuah jembatan ya. Di sini kita lihat biasanya ada tumpuannya ya, tumpuannya tergantung panjangnya. Kalau ini kita lihat sekilas ini pakai rangka baja. Kalau rangka baja biasanya kalau di daerah Sumatera ini sering kita jumpai nih, banyak kita jumpai jembatan-jembatan lintas Sumatera itu ya menggunakan model baja ini. Jadi ada tumpuan dua sisi, kemudian tengahnya ini tergantung dari panjang jembatannya ya. Misalnya dia ada tumpuan-tumpuan di antara dua sisi ini. Nah, kita banyak jumpai di daerah Sumatera seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau melihat bagaimana bagian-bagian dari jembatan dari atas nih. Coba dari atas itu ada namanya gelagar. Nah, gelagar itu yang membentang dari kalau ini misalnya sungai begitu ya dari pinggir sungai ke pinggir sungai yang lain lah begitu ya. Nah, ini namanya gelagar. Ya, gelagar tadi nanti macam-macam. Ada yang dari beton, ada yang dari baja. Nah, kemudian di atas gelagar ini kemudian nanti ada perkerasan, ya berupa aspal, biasanya aspal, ya. Kemudian kita mengenal setelah di aspal, bagian tengahnya aspal, pinggir aspal itu namanya krep. Kalau di jalan kemarin istilahnya kayak kanstin lah begitu. Nah kemudian dari krep ini setelah itu ada trotoar. Nah setelah trotoar biasanya ada tiang sandaran dan sandaran itu sendiri. Ya, nah sandarannya juga tentunya macam-macam nanti ya, jenis-jenisnya macam-macam. Kemudian ada juga kita mengenal ini namanya sambungan. Ya, sambungan ini adalah untuk menghubungkan antara jalan dengan jembatan, gitu ya. Jalan utama dengan jembatannya ini ada sambungannya. Ya, nah ini macam-macam. Biasanya dia sambungan ini bahannya kayak semacam karet biasanya, ya kan, semacam karet. Jadi dia tidak mati ya, jembatan ini tidak mati, tapi dia ada semacam sambungannya yang dia terbuat dari karet biasanya begitu. Nah ini kalau kita lihat dari jalan, nah kalau kita jalan kemudian jembatan jalan gitu ya, nah kita dari sisi jalan dulu ya. Kalau kita melihat dari sisi jalan kita akan melihat penampang seperti ini, ya. Nah ini paling bawah itu namanya ada tumpuan, ya. Tumpuannya biasanya tergantung nanti tumpuannya apa, ya. Kemudian di atas tumpuan ini nanti ada gelagar yang tadi. Gelagar ini sepanjang jembatan tadi. Ya. Kemudian antara jalan dengan trotoar ini biasanya dia akan ada ini pembuangan air. Ya, pipa air hujan. Nah, pipa air hujan ini posisinya tidak di sepanjang itu ya, tetapi titik-titik tertentu saja. Jadi dia dipasangnya hanya beberapa titik dalam jembatan itu kanan dan kirinya.
Makanya kalau kita melihat kolong jembatan itu biasanya ada pipa-pipa tuh, ya kan? Pipa-pipa yang keluar dari atas begitu ya. Nah, itu adalah untuk pembuangan airnya. Ya, karena kalau hujan tentunya air yang ada di sini harus disalurkan. Ini lewat saluran pipa-pipa ini. Namanya pipa air hujan. Nah, kemudian di sini kita kenal namanya krep. Ya, seperti konstan lah ya. Habis itu baru trotoar. Nah, setelah trotoar baru ada namanya tiang sandaran. Ya, dan pipa sandaran. Nah, ini kalau kita melihat konstruksi sebuah jembatan dari depan gitu ya. Nah, ini kalau dari samping, gitu kan? Nah, kalau dari samping kita lihat ini kan konstruksi utamanya ya. Kemudian tadi di sini ada tumpuan kan, ada tumpuannya. Nah, baru kemudian ini namanya galer tadi yang sepanjang jembatan tadi. Nah, yang kecil-kecil merah ini yang tadi namanya sambungan tadi. Yang saya bilang tadi biasanya terbuat dari karet ya. Nah, ada sambungan gitu. Jadi dia tidak langsung mati begitu ya. Jadi memang konstruksinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini trotoar ya, atas ini kelihatan ini trotoarnya, kemudian ada tiang sandaran dan pipa sandaran. Nah, ini kalau kita melihat konstruksi dari samping gitu. Kalau dari jembatan di atas sungai ya berarti ini kita melihatnya dari sungainya gitu. Nah, kemudian teman-teman dalam rangka untuk penilaian maka jembatan itu digolongkan menjadi dua ya untuk klasifikasi penilaiannya, yaitu jembatan standar dan jembatan non standar. Ya. Nah, untuk jembatan-jembatan yang sifatnya standar ini, maka nanti kita menggunakan namanya daftar komponen penilaian jembatan. Jadi bisa distandarkan harganya. Ya. Tapi untuk yang jembatan non standar, karena dia bicaranya non standar dan biasanya hanya dibangun di tempat-tempat khusus, ya. Nah, ini dia tidak menggunakan DKP jembatan, ya. Dia nanti menghitungnya pakai RAB ini. Ini lebih sulit ini penghitungan untuk jembatan yang non standar. Ya, jadi kalau dia desainnya kategorinya non standar, ya dia memang harus dilihat RAB-nya seperti apa. Namanya non standar ya. Satu jembatan mungkin akan berbeda dengan jembatan yang lain gitu. Ya. Jadi harus dilihat RAB-nya kalau kita mau menghitung nanti jembatan non standar. Nah, sekarang kita bicara di daftar komponen penilaian jembatan. Ini untuk menghitung jembatan yang standar. Nah, itu nanti kategori jembatannya ada yang mudah jembatan box cover, ya, jembatan flat, gelagar beton T, ya, prategang I, rangka baja dan gelagar baja. Nah, yang perlu diperhatikan, yang perlu bisa teman-teman harus bisa membedakan, ya ini harus bisa membedakan nih. Seperti apa sih? Ya, jembatan modern box cover. Seperti apa sih jembatan flat itu? Yang mungkin agak kesulitan nanti teman-teman yang harus memperhatikan adalah ini. Bedanya antara gelagar beton T dan prategang. Kemudian antara jembatan rangka baja dengan gelagar baja. Ya. Oke, ini jembatan yang standar tadi. Teman-teman paling tidak harus bisa ya membedakan, paling enggak ya selain membedakan, ya mau nggak mau harus menghafal ini. Kalau nanti misalnya di ujian keluar ya. Nah, jenis-jenis jembatan standar itu apa saja. Ya. Nah, kalau secara praktek kan harus bisa memahami, oh kalau kita ketemu dengan sebuah jembatan kita bisa mengidentifikasi nih. Oh ini jembatan masuk kategori apa. Itu kalau praktek di lapangan. Kalau secara teori teman-teman harus lebih menghafal paling tidak. Ya kan? Oh ini kategori
jembatan yang standar itu apa saja. Nah, ini contoh jembatan yang modelnya box culvert. Ya, jadi dia biasanya digunakan untuk penghubung jalan karena ada sungai-sungai kecil biasanya begitu, ya, selokan, saluran irigasi, ya kan? Nah, yang sifatnya dia kecil gitu. Makanya dia biasanya ini konstruksinya box culvert itu sudah dicetak begitu. Ya, kalau teman-teman mungkin sering melihat beberapa jalan yang kecil, ada jalan kemudian di situ terputus oleh selokan, biasanya pakai konsepnya pakai box culvert begitu. Ya, nah ini kadang kalau zaman dulu box culvertnya karena saking kecilnya, kemudian salurannya ini nggak lancar, kadang tertimbun begitu. Ya, banyak yang seperti itu. Saya dulu pada waktu di Pekanbaru ya, sempat melakukan penilaian jalan dan jembatan dari Pekanbaru ke kota selanjutnya, kota mana lupa saya. Kabupaten lah ya, kota kabupatennya. Gitu. Dari ibu kota provinsi ke kota kabupaten itu banyak sekali kita jumpai model jembatan-jembatan box culvert seperti ini. Gitu. Namun demikian kalau box culvertnya ini saluran irigasinya itu kadang sudah kelamaan dan sebagainya, bangunnya juga sudah lama, dan salurannya ini mungkin sudah nggak penting lagi begitu ya, kadang tertimbun malah, kan? Sehingga karena tertimbun nggak kerawat, nggak kelihatan ini jembatannya di mana begitu. Nah, ini yang jadi masalah biasanya ya kalau untuk jembatan-jembatan model box culvert yang lama begitu. Kalau yang baru sekarang kan tentunya lebih gampang ya kita mengidentifikasinya. Biasanya kalau kita jalan cepat ya nggak akan kelihatan karena dia penandanya adalah sungai atau saluran irigasi gitu ya. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Nah, kemudian model slab. Ya. Kalau model slab itu biasanya bentangnya lebih panjang daripada box culvert tadi. Ya. Jadi kalau box culvert tadi digunakan untuk yang sungainya atau irigasinya itu pendek dan tidak terlalu tinggi gitu. Karena dia ukurannya biasanya sudah standar ya bentuk daripada boxnya itu. Sudah ada cetakannya lah gitu. Nah, kalau yang modelnya mungkin agak tinggi ya, kemudian agak lumayan panjang, dia pakai slab modelnya. Seperti ini ya. Kalau kita istilahnya ya jembatan cor lah gitu ya. Nah, gampangannya begitu. Nah, ini kalau istilahnya flat slab. Nah, kemudian ada gelagar beton. Nah, ini ya. Ada gelagar beton T. Ya. Nah, nanti teman-teman harus bisa membedakan mana sih model gelagar beton T dan gelagar beton I. Oke, kita lihat berikutnya. Gelagar prategang I. Ya. Ini kita lihat. Jadi kalau dilihat dari konstruksi bawahnya, di bawahnya itu sama-sama ada pilarnya, ada kepala pilarnya, baru kemudian gelagarnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya antara prategang I ya dengan gelagar beton T? Apa kira-kira bedanya? Coba, siapa yang bisa bedain? Nggak ada yang bisa. Jawab aja, asal jawab aja. Izin menjawab, Pak. Haddad, silakan Haddad. Mungkin kalau gelagar beton I tadi lebih di ujung-ujung, Pak. Sementara ini dia ada di pertengahan gitu, Pak.
Oke, Siti Aziza. Gimana Siti pendapatnya Siti? Gimana Pak? Mohon maaf tadi terputus. Ya, bedanya beton prategang T dengan I apa? Ayo. Tahu nggak? Kurang tahu Pak. Yang I tiangnya lebih banyak. Gimana? Bener Gimana? nggak? Suaranya Kalau putus-putus. Aziza, suaranya putus-putus. iya koneksi saya kurang bagus Pak. Nah, itu udah bagus, udah bagus. Ayo, gimana? Kalau yang I kayaknya tiangnya lebih banyak. Yang lebih Iya. banyak. Terus? Udah sih Pak. Oke. Makasih ya. Satu Iya. lagi nih. Biar suara ceweknya kedengeran nih. Yang nggak cowok terus. Satu lagi ceweknya. Diva. Halo Diva. Iya Pak, Diva sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke. Gimana nih pendapatnya Diva nih? Antara beda beton T dan beton I. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Nah, huruf T itu seperti apa sih? Huruf I seperti apa sih? Nah, sebenarnya jawabannya itu yang membedakan ya. Ini kita lihat nih. Kalau dilihat dari konstruksinya, bawah ini sebenarnya nggak jauh beda loh. Kalau bawah, konstruksi bawah itu ini pilar. Habis itu ada kepala pilar lah ya, kepala pilar. Di sini juga kalau kita lihat yang ini juga sama sebenarnya. Ini pilar. Dan ini kepala pilar. Sama sebenarnya kalau kita lihat ini. Cuman bedanya itu ininya sebenarnya. Kita lihat kalau ini lebih banyak kan? Lebih banyak dibanding dengan yang iya, yang itu lebih banyak dibanding dengan yang ini. Kenapa? Karena konstruksi gelagarnya, konstruksi gelagarnya yang beton T itu dia memang gelagarnya ini modelnya T. Modelnya T dia. Jadi dari tengah-tengah sini, ya, tengah-tengah antar gelagar ini, itu menjadi satu kesatuan dengan gelagar. Jadi cor bagian atasnya, kepalanya lah ya, kepala gelagarnya ini, ya, itu dia menjorok ke tengah begitu. Sehingga karena menjorok ke tengah, maka di antara dua gelagar ini ada space yang luas dia. Ya, makanya dia dibentuk dikatakan bentuknya T tadi, ya. Ini bentuknya. Nah, jadi dia ada di atas gelagar ini dia ada konstruksi beton yang lebih menyamping begitu. Makanya dia gelagarnya dia ada rongga-rongga jika dibanding dengan yang I. Nah, I ini ya kan konstruksi atasnya dari gelagar ini dia tidak terlalu panjang, hanya kecil saja begitu. Makanya dia butuh banyak gelagar. Makanya disebut dengan prategang I. Ya, itu bedanya di situ aja. Dan teman-teman mengidentifikasi di lapangannya begitu. Ya, kalau dia konstruksi gelagarnya prategangnya banyak, berarti dia ini. Tapi kalau sedikit biasanya ketahuannya dia adalah T. Itu bedanya ya antara gelagar prategang I dengan yang model beton T tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada istilah rangka baja. Kita sering jumpai nih rangka baja. Nah, ini model rangka baja. Ya. Biasanya bentangnya kisaran sekitar 5, ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung lah ya, tergantung. Ini kalau teman-teman di daerah Sumatera, banyak nih akan menjumpai yang model begini. Ya kan? Ini namanya dia
jembatan rangka baja. Jadi dia konstruksinya rangkanya dari baja. Jadi dia dari samping, ya kan, ini sebagai penguatnya kan ini ya, samping ini. Kanan dan kirinya, bagian bawah, ya kan. Nah, kemudian di sini dia menyampingnya adalah pakai baja. Baru kemudian ditopang di atasnya ada semacam gelagar lah bahasanya begitu ya, yang dari beton begitu. Ya, yang dari beton, baru kemudian dia diaspal di atasnya begitu. Ya. Jadi konstruksi utamanya ya, penopangnya dia dari baja. Maka disebut dengan rangka baja. Nah, beda dengan gelagar baja. Kalau gelagar baja, dia gelagarnya yang dari baja. Nah, seperti ini. Kalau ini kan cor-coran ya, cor-coran di atasnya dia dari beton begitu. Tetapi untuk rangka bagian bawahnya dia pakai baja. Maka disebut dengan gelagar baja. Jadi bedanya itu ya. Ini namanya rangka baja. Nah, kemudian kita mengenal beberapa istilah jembatan non standar. Ya, ada namanya pelengkung beton, pelengkung baja, ya, ada box girder dan kabel tadi. Nah, ini contoh jembatan pelengkung beton. Jadi model gelagarnya dia melengkung. Ya. Ini kenapa dia tidak standar? Karena akan sangat tergantung dari lengkungannya ini gitu. Berapa sudut pelengkungan ini kan beda-beda. Tidak bisa distandarkan begitu. Ya, antara satu jembatan dengan jembatan yang lain bisa berbeda. Ya, sehingga dia nggak dibuat secara standar. Ya. Kemudian ada juga pelengkung baja. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh jembatan di Palembang. Ya. Nah, jembatan Ampera. Ya, jembatan Ampera dia ini menggunakan konstruksi pelengkung baja. Ya. Jadi desainnya juga berbeda. Ya, artinya kalau ada jembatan-jembatan yang lain bisa aja dia menggunakan pelengkung baja. Tapi kan konstruksinya tentunya bagaimana tingkat pelengkungnya ini dan berapa ketebalan bajanya kan sangat bervariasi ya. Dan ini tidak bisa dibuat standar. Ya, nanti kalau menghitung begini ya pakai RAB. Ya, dilihat berapa ketebalan dari baja yang digunakan, berapa diameternya, berapa panjangnya gitu. Ya, mau nggak mau dihitung. Ya. Nah, kemudian ada yang model box girder. Nah, ini sering kita sekarang lagi ngetren nih di Jakarta. Ya, bagaimana pembangunan MRT, LRT yang ada di atas itu pakai konstruksi ini nih, box girder. Nah, jadi dia modelnya memang seperti sudah dicetak begitu ya. Nah, konstruksinya ini kan khusus, artinya dari sisi lebarnya, dari sisi ketinggiannya ini ya, ini bervariasi masing-masing jembatan ini, tergantung dari kebutuhannya begitu, sehingga memang nggak bisa distandarkan lah. Ya, makanya yang model box girder juga dia menggunakan nanti RAB dalam melakukan perhitungannya. Ya. Oke. Nah, ini yang menggunakan jembatan kabel. Ya. Yang tadi seperti punyanya Dona tadi. Nah, ini kan variasinya macam-macam. Jumlah kabel yang dibutuhkan ada berapa, desain model kabelnya seperti apa. Kalau punya Dona tadi, jembatan yang di Banjarmasin tadi, ya,
Barito tadi dia kan modelnya kabel pelengkung kan begitu kan. Nah ini kebetulan dia pakai kabelnya kabel lurus nih. Ini kan variasi juga kan, tergantung dari jenis-jenis jembatannya. Karena ini biasanya model kabel itu sangat menarik begitu ya, lebih banyak variasi untuk dibuat desainnya supaya lebih mempercantik jembatan itu loh gitu ya. Makanya dia tidak standar, beda-beda di setiap jembatan. Nah, kita kemudian mengenal ada istilah bagian-bagian dari sebuah jembatan. Ya, ada struktur atas dan struktur bawah. Kalau kita bicara struktur bawah, ya kan, itu kita mengenal namanya pondasi. Sudah pasti lah ya, pondasi posisinya ada di dalam tanah, ya kan. Kemudian di atas pondasi itu ada namanya pilar yang tadi kita lihat, pilar-pilar itu ya. Kemudian di atas pilar itu ada kepala jembatan atau disebut kepala pilar juga. Baru kemudian itu masuk struktur bawah. Ya. Kemudian masuk struktur atasnya dia ada gelagar. Ya. Di atas gelagar dia ada lantai jembatannya, dan di atas lantai jembatan itu ada bangunan-bangunan lain seperti yang tadi misalnya saluran air, trotoar, krep, ya, kemudian sandaran, ya, tiang sandaran. Nah, ini masuk kelompok bangunan lainnya. Itu kategori dia masuk struktur yang atas. Nah, ini ya, ini contoh bentuk gelagar beton I tadi. Ya. Nah, kita lihat tadi kan, nah ini modelnya seperti ini, baru kemudian nanti di atasnya dikasih slab begitu. Ya. Nah, kalau yang model T tadi kan ini sudah ada cor-corannya di samping kanan kirinya gitu ya. Nah, bedanya di situ. Kalau ini kebetulan kalau dilihat dari atas belum ditutup ya, belum ditutup seperti inilah gelagar beton I. Ya, dia cenderung banyak sekali dibutuhkan gelagar. Berbeda dengan konsep gelagar T tadi ya. Nah, ini kita lihat bagian-bagian dari jembatan kalau dilihat dari bawah tadi. Ya. Ini foto diambil di Jakarta ini ya. Jadi sangat kelihatan kumuhnya. Ya kan? Tapi ya itu tadi kalau bicara jembatan memang perawatannya kan relatif jarang dilakukan ya. Jadi kalau sudah dibangun jembatan seperti ini ya sudah. Apalagi di daerah-daerah tertentu nggak mungkin lah dilakukan pengecatan gitu ya. Kecuali kalau di dekat Atrium Senen. Nah, teman-teman kalau lewat Atrium Senen di situ ada flyover, ya kan? Nah, jembatan flyovernya ini dicat biar lebih menarik, perawatan lah termasuk begitu ya. Nah, karena posisinya di Atrium Senen, posisi di tengah kota. Tapi kalau di daerah-daerah masuk pedalaman gitu kan, atau daerah-daerah yang jarang diakses, nah ini kan di bawahnya aja dipakai untuk macam-macam kan, untuk yang kaki lima, ya, dan sebagainya. Ini kayaknya zaman dulu nih. Zaman sekarang kan sudah mulai tertata rapi ya. Di bawah jembatan dibikin taman, gitu kan. Kalau dulu kan seperti ini semrawut ya. Nah, kita melihat nih. Ini namanya pilar. Ya kan? Ada pilar, di bawah pilar ini ya konstruksinya ya. Pondasi, di bawah pilarnya pondasi. Kemudian di atasnya ada kepala pilar atau kepala jembatan. Baru kemudian ini gelagar. Ya. Nah, gelagar tadi macam-macam kan, ada yang model T, ada I. Kalau ini karena jaraknya relatif panjang, ini kayaknya yang model gelagar T ini. Ya. Oke teman-teman, kayaknya demikian ya hasil diskusi kita. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan jenis-jenis jembatan?
dan konstruksinya secara umum? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Diva, Pak. Silahkan. Nah, Pak, jadi kan itu kan tadi kan konstruksi jembatan itu kan berbeda-beda gitu ya, Pak ya. Itu apakah mempengaruhi ketahanan dari jembatan itu, Pak? Terima kasih, Pak. tadi pas pertanyaannya pas putus-putus suaranya tuh. Jadi harus diulang ini. Mempengaruhi ya. Sebelum mempengaruhi tadi pertanyaannya apa? Nggak kedengeran tadi. Itu, Pak, masih putus-putus, Pak. Nah, udah jelas, sudah jelas. Jadi kan konstruksi jembatan itu kan tadi ada berbagai macam gitu, Pak, bahan-bahannya ya, Iya. Pak ya. Iya. Terus apakah hal tersebut mempengaruhi ketahanan dari jembatan itu sendiri, Pak? Oke, apakah konstruksi itu berpengaruh terhadap ketahanan jembatan? Ya kan pertanyaannya kan itu. Itu ya Mbak ya. Nah teman-teman, jadi kan kelihatan ya, jembatan itu memang kita bisa klasifikasikan berdasarkan struktur ya, struktur yang dibuat dari jembatan itu. Ya kan? Nah, kemudian dari struktur itu kita mengenal tadi ada jembatan jenis kayu, ada beton, ada gantung. Dari jembatan beton bertulang pun macam-macam, ada yang model slab, ada gelagar, ya, ada gelagar dek, yang gantung macam-macam. Nah, kapan ini digunakan begitu? Dan apakah ini berpengaruh tadi terkait pertanyaan Diva terkait konstruksinya itu kenapa harus dibedakan gitu ya? Jadi beda konstruksi itu nanti akan berpengaruh terhadap bentang yang akan digunakan di dalam jembatan itu gitu. Ya. Jadi di dalam pembangunan jembatan itu tentunya yang perlu diperhatikan adalah pertama tentunya lokasinya ya. Lokasinya itu dia konstruksi tanahnya tanah apa gitu. Kalau konstruksi tanahnya dia tanah labil dan sebagainya, maka dia harus pakai konstruksi yang mana? Ya, dari sisi tanahnya. Kemudian dari sisi panjang bentangnya, ya. Kalau dilihat dari sisi panjang bentangnya, kira-kira yang paling cocok apa begitu? Ya, karena kalau kita menggunakan tadi, misalnya menggunakan model beton lah misalnya, ya. Beton ini kan macam-macam ya. Apakah ya kan dengan menggunakan beton itu dia dari bentangnya ini cukup apa tidak begitu? Ya dilihat dari sisi bentangnya juga. Dilihat juga tentunya dari sisi ininya, efisiennya, ya cost yang harus dikeluarkan begitu. Ya. Kira-kira lebih murah mana kita menggunakan konstruksi-konstruksi tadi? Ya, itu juga perlu pertimbangkan pada saat pembangunan jembatan. Ya, jadi banyak faktor yang harus dilakukan kajian ya sebelum sebuah jembatan itu dia akan dibuat di situ. Dengan berbagai faktor tadi, baik lingkungan, ya konstruksi tanahnya, panjangnya, kemudian termasuk yang terakhir tentunya kos yang harus dikeluarkan, baru kemudian diputuskan. Oh ini yang paling cocok adalah jembatan tipe tadi misalnya. Oh rangka baja misalnya. Ya yang ini mungkin banyak dijumpai di daerah Sumatera. Kenapa di Sumatera itu kok nggak pakai beton misalnya, ya kan? Kenapa enggak pakai beton prategang misalnya? Kalau menurut pendapat saya tadi, untuk daerah-daerah yang ya jauh dari kota, agak susah kita menggunakan model jembatan beton gitu. Karena apa? Ngangkutnya repot. Teman-teman tahu sendiri ya, zaman dulu bagaimana kondisi wilayah apa itu jalur lintas Sumatera seperti apa. Ya, sampai sekarang kan kita bisa melihat ya sebelum ada tol bagaimana kondisi konstruksi tanahnya. Apakah memungkinkan kita membawa ya konstruksi beton tadi di jalan tadi gitu, untuk menyusun untuk membuat daripada
jembatan ini? Ya paling logis ya ini rangka baja gitu ya. Jadi kita membawa bahan bakunya itu mudah, merangkainya juga lebih mudah, kan? Nah, dengan apa? Dengan kekuatan pun tidak kalah, gitu. Sehingga itulah kenapa di daerah-daerah pedalaman ya dia lebih banyak digunakan daripada konstruksi bangunan dengan menggunakan rangka baja. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya tadi bagaimana apakah ya ada jembatan-jembatan yang sifatnya kecil lah begitu ya. Yang tadi box cover begitu. Kenapa tidak pakai prategang? Ngapain pakai prategang? Orang cuma kecil doang gitu kan. Kalau ini kenapa nggak pakai prategang? Nah, ini kan nggak terlalu panjang gitu. Nah, kalau pertanyaan ini kenapa nggak pakai kabel? Ya kan orang ini kan nggak efektif juga kalau pakai kabel gitu kan. Jadi ya kesimpulannya adalah sebenarnya kalau dari sisi konstruksi sama saja, ya kan jenis-jenis jembatan ini tentunya didesain dengan konstruksi khusus di mana kekuatannya itu adalah sama. Ya, yang membedakan kenapa harus menggunakan jenis-jenis jembatan tadi karena tergantung dari lingkungannya, tergantung dari konstruksi tanahnya, tergantung dari panjang bentangnya, ya termasuk juga perhitungan ekonomis tadi. Itu Mbak Diva. Gimana? Ada mungkin Mbak Diva ada pendapat lain? Tidak Pak. Yang lain? Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Diva. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak. Ya, silahkan. Siapa nih? Tamara Pak. Tamara, oke silahkan. Buka tutup. Hanya kalau buka tutup itu konstruksinya pakai apa? Ya kan? Nah, kalau buka tutup itu bisa saya tadi contoh mana tadi? Nah, teman-teman ada orang Palembang nggak di sini? Halo? Palembang. Di Palembang dulu konstruksi awal daripada atau nggak tahu sekarang masih atau tidak, saya nggak ngikutin ya, tapi setahu saya jembatan Ampera itu dia buka tutup dulu. Nah sekarang nggak tahu nih, ya kan? Jadi modelnya kalau ada kapal besar di daerahnya ada jembatan buka tutup begitu, ada nggak? Di Kalimantan ada nggak? Dona? Saya belum pernah jumpa sih Pak. Belum pernah Nggak ya? tahu jadinya. Yang lain? Mungkin yang lain barangkali ada di daerahnya begitu. Nggak ada juga ya? Nah, oke, berarti belum ya. Belum pernah lihat ya. Itu berarti kalau pas dibuka tutup itu pakai kayak semacam buat palang rel itu atau gimana Pak? Maksudnya atau manual gitu Pak? Oh iya, dia otomatis tuh. Ya pasti otomatis. Berarti kayak palang rel gitu ya Pak? Ya, jadi kan banyak ya. Ada yang buka tutupnya itu yang model tengah, gini ya. Nanti buka tutupnya begini, kan gimana? Ya kan jadi begini, dibuka begini, ada juga satu sisi aja kan. Bisa buka sisi.
Ada juga, ya kan tergantung tadi ya. Kalau menurut saya tergantung bentang dari jalannya tadi. Kalau bentangnya dia panjang, biasanya mungkin buka tutupnya dia dua sisi yang harus hidroliknya ya untuk buka tutupnya. Tapi kalau bentang tidak terlalu panjang, satu sisi dia untuk buka tutup tadi. Biasanya memang buka tutup ini ya di sungai biasanya ya, di sungai, karena memang untuk lalu lintas kapal begitu. Dulu setahu saya, apa yang saya pernah dengar itu memang di Palembang ini ya, karena ini kan pendek ya, sehingga kapal-kapal yang lumayan agak tinggi dia nggak bisa lewat begitu. Makanya dia di sistem buka tutup, ini kan. Beda dengan di Samarinda. Samarinda itu jembatannya tinggi banget itu, sehingga kapal yang relatif tinggi dia nggak perlu lagi dibuka tutup begitu. Ya, jadi dia relatif bisa masuk kapal-kapal itu begitu. Karena apa, konstruksinya memang didesain dia tinggi tengahnya, ya melengkung gitu ya, melengkung karena dia panjang ya, dia melengkung dan di tengahnya dia tinggi sehingga kapal bisa lewat di situ. Ya, kalau di Palembang dia kan pendek nih, ya kan, kapal tinggi nggak bisa lewat, sehingga konsepnya dia pakai buka tutup tadi gitu. Itu Mbak Tamara. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak. Silahkan. Saya mau tanya terkait penilaian jembatan yang non standar itu Pak. Jadi kan saya tadi lihat kalau ada jenisnya tuh pelengkung Pak. Nah, saya cek di Google Image itu banyak sekali peninggalan area kolonial Belanda itu yang jenisnya pelengkung Pak. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau menilai yang non standar itu menggunakan RAB. Nah, bagaimana menentukan RAB bangunan-bangunan kolonial Belanda gitu Pak? Terima kasih. Nah, ini nih. Ini yang permasalahan yang terjadi ya begini nih. Yang ditanyakan sama Raffi ini. Ya kan? Bentar. Oke, jadi ini kelihatan ya. Nah, inilah konsep DKPJ, ya, konsep daftar komponen penilaian jembatan. Ya, dia hanya mengukur jembatan-jembatan yang dia standar tadi ya. Jembatan yang standar ada box culvert, slat, T, prategang, gelagar baja, dan rangka baja yang sifatnya standar. Ya. Nah, ada struktur bawah, struktur atas. Nah, terkait dengan yang non standar, ya memang benar harus menggunakan RAB begitu. Pertanyaannya bagus tadi dari Raffi tadi, Pak, gimana cara mencari RAB-nya? Ya mau nggak mau, memang harus ada, ya harus ada RAB yang didapatkan. Nah, seperti ini, ya kan? Ini kan informasi ini didapat dari RAB nih, konstruksi abasement, ya, pengeboran untuk tiang pondasi, bla bla, konstruksi pilarnya, ini kan, ini contoh yang non standar, ini kan, gelagar jembatannya pakai apa saja, ada kabel, ini kan udah pakai kabel juga nih, ini kan, ya ini pakai gabungan ya, antara kabel dengan tadi dengan gelagar gitu ya. Nah, sistem drainasenya ada kelistrikan dan sebagainya lah. Ini kan untuk jembatan yang non standar tadi begitu. Memang harus ada RAB. Kalau nggak ada RAB, kita nggak akan bisa melakukan penilaian. Itu kuncinya. Nah, tadi pertanyaannya gimana untuk yang bangunan-bangunan lama begitu? Memang masalahnya di situ, kadang bangunan lama itu dia ada yang ada RAB, ada yang nggak ada RAB-nya. Ya, kalau ada RAB-nya nggak ada masalah. Kalau tidak ada RAB-nya, nah kalau pengalaman selama ini
untuk bangunan-bangunan jembatan-jembatan yang dia kalaupun tadi dibilang jembatan lama dengan konstruksi yang lama, tapi kalau dia jembatan-jembatan terkenal begitu ya, biasanya ada dia. Jadi dulu zaman Belanda itu pun mereka nggak sembarangan itu, ya tidak sembarangan ketika membangun jembatan. Ya, kalau di daerah-daerah tertentu ya di mana kemudian aksesnya dia nggak terlalu ya, maksudnya akses itu ini apa? Ada jembatan-jembatan peninggalan zaman dahulu yang dia bersejarah lah begitu ya. Itu biasanya ada, ya kan? Biasanya ada lah gitu. PU ya kan biasanya menyimpan data-data seperti itu. Ya nggak tahu yang mereka dapat dari mana gitu. Ya jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau nggak ada? Itu sebenarnya. Gimana solusinya kan gitu. Nah, kalau tidak ada, biasanya kita ini ya minta kepada PU untuk mencoba membuat desain RAB-nya. Mau nggak mau, ya kan? Kita sebagai penilai itu tidak ada kompetensi kita untuk menilai sebuah jembatan yang non standar tanpa adanya RAB. Ya kan? Makanya kita serahkan itu kepada pihak yang berkompeten. Ya. Ya biasanya kalau ya PU begitu. Nah, kita minta mereka untuk bikin RAB-nya. Kalau RAB tidak ada bagaimana? Kalau mereka nggak siap, ya nggak bisa kita nilai. Bagaimana kita melakukan penilaian kalau RAB nggak ada? Kalau dia juga nggak bisa begitu kan? Orang dia yang orang PU, yang mayoritas orang sipil, ya orang teknik aja nggak bisa bikin RAB. Bagaimana kita begitu? Ya kan? Nah makanya selain RAB itu dibutuhkan, ya mereka biasanya untuk membuat RAB kalau dia memang tidak ada yang lama, ya disesuaikan saja RAB itu. Ya biasanya konstruksinya disesuaikan dengan kondisi pada saat inilah gitu. Dengan apa biaya-biaya material di dalam RAB itu, ya jenis-jenis material variasi apa namanya istilahnya komponen ini ya, uraian pekerjaannya ini ya disesuaikan dengan kondisi pembangunan sebuah jembatan pada saat ini. Begitu, Mas Raffi. Karena itu tadi dia non standar, kecuali kalau non standar kemudian ada temennya. Nah, misalnya ada non standar nih, misalnya ini punyanya Ampera. Ya non standar tapi ada di tempat lain ya non standar juga yang persis seperti punya Ampera misalnya dan kemudian mereka punya RAB ya nggak apa-apa disamakan tapi kan jarang terjadi ya dan jarang kita jumpai yang bangunan non standar ini ada kembarannya itu jarang pasti hanya satu biasanya jembatan Ampera ya begini hanya ada di Palembang, jembatan Barito hanya ada di Banjarmasin, ya. Nah itu bangunan-bangunan jembatan khusus yang harusnya ada RAB-nya. Tidak mungkin tidak ada. Begitu, Mas Raffi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Nah ini jembatan Ampera kan jadi kelihatan menarik ya di malam hari. Jadi kalau di siang hari kurang menarik, tapi kalau malam kelihatan menarik. Yang tadi kalau pertanyaan apa tadi Tamara tadi ya, nah ini seingat saya sih tengah ini itu bisa dibuka ini, setahu saya ya, nah, karena dia buka tutup tadi, dia tengah ini bisa dibuka tutupnya. Nah, kalau ada kapal lewat, nggak tahu sekarang, kalau tiba-tiba kemudian sekarang mati ya nggak tahu. Kalau dulu iya dulu. Silakan kalau ada yang mau disusun lagi. Kalau tidak ada lagi, silakan. Siapa nih? Saya dulu nggak. Oh ya. Ini Pak, kalau untuk terowongan Pak, apakah terowongan itu juga masuk ke bagian dari penilaian jembatan juga apa enggak Pak? Masuk baik itu terowongan di darat atau terowongan bawah laut Pak?
Terowongan. Nah, terowongan ini ya tidak masuk kategori jembatan. Ya. Jadi kalau jembatan ini kan yang menghubungkan dua jalan yang dipisahkan ya oleh tadi aliran sungai dan sebagainya. Ya, itu makanya namanya jembatan. Terowongan ini mungkin nanti bisa dikategorikan sebagai jalan. Penilaian jalan bisa. Cuman yang perlu menjadi perhatian adalah itu tadi konstruksi untuk atasnya, sehingga kalau saya berpendapat ya terowongan ini masuk kategori penilaian jalan non standar ya, penilaian jalan yang non standar. Untuk jalan sendiri nanti dia bisa pakai DKPJ, tapi untuk yang konstruksi atasnya harus pakai RAB ya kan, jadi harus ada itu RAB untuk terowongan itu, baik terowongan di biasanya di gunung ya, di gunung itu maupun di bawah laut pasti seperti itu. Kalau di bawah laut ya pastinya beda lagi kan, nggak bisa pakai DKP jalan lagi kan. Tapi kalau di gunung masih bisa gabungan antara jalan dengan RAB untuk yang terowongannya itu sendiri. Itu menurut saya Mas Dewangga, atau mungkin teman-teman ada pendapat lain. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah minggu depan kita coba simulasikan ya bagaimana teknik penilaian dengan menggunakan DKP jembatan yang standar. Kalau yang non standar saya kira agak ribet lah ya, karena memang harus ada RAB-nya. Tapi kalau untuk yang standar kita masih bisa sharing ya teman-teman gitu ya. Dan sekaligus mungkin minggu depan saya pengen juga review hasil penugasan teman-teman kemarin nih yang untuk penilaian jalan. Ya kan saya ngelihat kok ada beberapa teman dengan versi jawaban yang beda-beda nih, ya kan? Ada yang 210, ada yang 211. Nah, ini kita lihat yang benar yang mana ini, 210 apa 211. Besok kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Saya khawatir nanti keluar ujian jawabannya begini lagi. Waduh, ya kan nggak seragam, sama kayak yang kemarin kan. Waktu tengah semester sudah jelas jawabannya harus sama, tapi ini masih ada yang beda. Makanya coba nanti kita lihat yang benar jawabannya yang mana, 210 kah atau 211 atau bahkan salah dua-duanya. Nah, nanti kita lihat ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Tapi ada, saya lihat tadi itu ya, yang jawabannya beda sendiri gitu. Ini kan, ada yang di atas 10, ada yang di atas 11, ada yang di luar itu juga. Nah, nggak tahu, nanti kita lihat sama-sama minggu depan. Oke? Sementara itu ya teman-teman, yang dapat saya sampaikan diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Tetap dijaga kesehatannya ya, jaga protokol kesehatannya. Salam sehat, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.